Sebelum Indonesia merdeka secara singkat, Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Di saat itu Portugis menguasai Malaka berhasil pada 10 Agustus 1511 dalam pimpinan Afonso de Albuquerque. Setelah menguasai area Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura. Untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fatahillah berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Sebelum Indonesia merdeka secara singkatnya pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602, setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Belanda masuk Indonesia, Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Pada saat itu Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempahan Indonesia pada tahun 1602. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri VOC mengalami dapat perlawanan menjadi dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuatnya, salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian ini membuat pecah kerajaan Mataram yang sampai sekarang menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Maka dari itu VOC dibubarkan pada 1 Januari 1800 setelah Belanda kalah dari Perancis. Pada masa itu, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai situ saja. Belanda sendiri menunjuk Herman William de Angles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer Panarukan. Masa ia juga tidak lama, ia digantikan oleh Johannes van den Bosch. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini tiap desa diharuskan menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya tebu, nila dan kopi. Hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan sebelumnya sebanyak 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Pada saat Belanda menyerang, mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang ini selama 3,5 tahun dengan rentan waktu pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia. Dari Jepang sendiri selama memerintah membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah Peta, Pembela Tanah Air, Putra, Heiho, Tentara Pembantu, dan lain-lain. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu pada saat Perang Dunia II. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah sebuah badan yakni BPUPKI atau Dokuritsu Jundi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nama BPUPKI atau menjadi PPKI atau Dokuritsu Jundi Inkai untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka.
Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan Ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Tao Chi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui Radio Republik Indonesia, RRI. Para pejuang bawah tanah siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak kemerdekaan RI sebagai hadiah dari Jepang. Saat Soekarno-Hatta dan Rajiman pulang ke Indonesia, Sultan Syahrir mendesak agar cepat dilakukan proklamasi kemerdekaan. Soekarno belum yakin Jepang telah menyerah, dan Hatta menjelaskan bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan karena akan menjadi bagian penting hak PPKI. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru, mereka tidak mau pertumpahan darah di Indonesia terjadi. Soekarno-Hatta dan Achmad Subarjo mendatangi rumah Laksamana Maada membicarakan tentang kemerdekaan RI pagi hari sekitar jam pukul 10 pagi tepat pada 16 Agustus 1945. Soekarno tidak muncul jadi tidak bisa dilaksanakan proklamasi. Peserta rapat sendiri tidak tahu atas terjadinya peristiwa yang menimpa mereka, yaitu peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta sepulangnya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maada yang dibantu oleh Achmad Subarjo dan disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah, Sudiro dan Sayuti Melik. Setelah konsep selesai, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Teks tersebut akhirnya dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur 56, kediaman Soekarno. Setelah Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang masyarakat kenal sebagai UUD 45. Lalu terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama kalinya. Diusul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI. Indonesia memiliki wilayah yang bisa dibilang luas, transportasi dan komunikasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Larangan dan hambatan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di berbagai daerah. Penyebaran proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dilakukan secara cepat dan menyebar secara luas. Pada saat itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor JOMI atau kantor berita antara. Baru 2 kali F-News menyiarkan, tiba-tiba masuk orang Jepang ke ruangan radio tersebut pada saat diumumkan dan marah karena telah mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar. Akibat penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk harus ralat berita dan menyatakan sebagai adanya kekeliruan.
Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel Jepang, para pegawainya pun dilarang masuk. Namun sekalipun pemancar pada kantor DIMI disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro, yaitu seorang pembaca berita di radio DIMI, membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan secara luas. Selain lewat radio, yang dilakukan para pemuda dalam menyebarkan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh koran harian di Jawa yang penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Koran yang pertama kali memuat berita proklamasi adalah harian Suara Asia yang berada di Surabaya. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dengan tulisan dalam bahasa Indonesia adalah "Hormatilah Konstitusi Kami tanggal 17 Agustus". Usaha tersebut tidak sia-sia, pada akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan sampai ke luar negeri. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan oleh para utusan daerah secara langsung pelosok negeri yang menghadiri sidang PPKI.